warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berdiri kami di depan ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai LKPD 3 Perancangan Pengamatan Air Tanah. Juga terima kasih kepada Pak Trisna selaku pembina presentasi yang saya hormati. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Gracia Teolalodia Purba sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Widya Nurul Azkia sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nurul Sipa Ajahra sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfandra sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Farhan Anasrul sebagai anggota. Materi akan kami bacakan. Kami akan mengamati daerah Cipendey, lebih tepatnya di Kampung Cisauheun, Desa Sukahaji, atau tempat tinggalnya salah satu dari anggota kami. Yang akan kami teliti adalah masalah mengenai air yang ada di daerah tersebut. Dimulai dari wawancara warga setempat dengan beberapa pertanyaan yang akan diajukan sampai observasi langsung karakteristik air, baik itu air yang ada di sumur, sungai, maupun tempat lain. Tujuan kami melakukan kegiatan wawancara dan observasi adalah untuk mengetahui masalah yang dialami oleh suatu daerah akibat kasir air. Sehingga dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan itu, kami akan mendapatkan sederet data yang menjadi bukti bahwa suatu daerah mengalami masalah. Secara runtut, kami akan melakukan kegiatan itu seperti pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Tujuan kami melakukan pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Dengan pengumpulan data, maka dapat diketahui penyebab dari timbulnya suatu masalah. Yang kedua, ada pengumpulan bukti berupa mengambil sampel bukti air tanah dan dokumentasi kegiatan. Pengumpulan bukti juga dilakukan untuk memperkuat hasil daripada pengumpulan data. Karena bisa saja hal yang kami observasi atau wawancara tidak benar dilakukan, sehingga bukti yang kami kumpulkan dapat memperkuat data yang didapat. Kegiatan pengumpulan data berupa daftar beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber warga setempat. Wawancara merupakan kegiatan interaksi antar individu dan interaksi tersebut terdiri dari pewawancara dan narasumber atau orang yang diwawancara. Kegiatan wawancara memerlukan daftar beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang akan diajukan secara garis besarnya tentang masalah air yang ada di daerah, penyebab masalah terjadi, solusi warga mengatasi masalah, harapan kedepannya mengenai masalah yang dihadapi, dan masih banyak lagi. Adapun runtutan pernyataan yang akan diajukan pada narasumber seperti nomor 12. Satu saat ini dikabarkan daerah Cipendey sedang mengalami kekeringan. Lalu menurut Bapak atau Ibu, apakah penyebab utamanya? 2. Selain kekeringan yang terjadi kali ini, kapan terakhir kali terjadi yang serupa? Apakah setiap tahunnya rutin mengalami kekeringan? 3. Selain masalah kekeringan air, apakah air di daerah ini termasuk air bersih? 4. Sementara terjadinya kekeringan saat ini, dari mana Bapak atau Ibu mendapatkan air bersih untuk kebutuhan seperti memasak, mandi, dan minum? 5. Apakah kualitas air di sini saat sedang kekeringan air seperti saat ini? 6. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan jika ingin mendapatkan air bersih saat sedang kekeringan seperti saat ini?
7. Apakah pernah dalam satu hari Bapak atau Ibu sama sekali tidak mendapatkan air? 8. Apakah daerah ini setiap rumahnya memiliki sumur masing-masing atau mengandalkan satu sumur? 9. Bagaimana cara Bapak atau Ibu menghemat air di kondisi yang sekarang? 10. Dalam keseharian di rumah, Bapak atau Ibu paling banyak kebutuhan air dipakai untuk apa saja? 11. Menurut sepengetahuan Bapak Ibu, apakah di sekitar rumah Bapak Ibu terdapat warga yang memiliki sumur bor? 12. Apa yang Bapak atau Ibu harapkan dari pihak pemerintah untuk membantu warga yang mengalami kekeringan khususnya di daerah Bapak atau Ibu? Kegiatan pengumpulan data lainnya yaitu observasi. Observasi merupakan kegiatan mengamati suatu objek maupun suatu masalah tertentu secara langsung di lokasi penelitian. Kami akan mengobservasi air tanah yang ada di rumah warga setempat yang bertujuan untuk memperkuat data dari hasil wawancara. Yang akan kami amati adalah keadaan atau karakteristik air seperti pertama, keruhan. Air keruh yang dimaksud adalah apakah sumber tersebut menggunakan dan merawat filtrasi air. Karena filtrasi air sangat berguna untuk menyaring air keruh, untuk itu dibutuhkannya perawatan filtrasi air yang sekurang-kurangnya sebulan sekali. Yang kedua, warna. Kita juga dapat mengetahui mana kualitas air yang bersih dan yang tidak. Air bersih yang tidak berwarna dan jernih, apabila warnanya tidak wajar, seperti keruh atau kecoklatan, sebaiknya jangan dikonsumsi lantaran bisa dipastikan itu mengandung zat-zat berbahaya. Yang ketiga, rasa. Padahal umumnya, air sumur maupun air yang ada di tempat lain rasanya tawar. Sehingga air yang baik adalah air yang memiliki rasa tawar, tidak pahit dan tidak juga terlalu manis. Keempat, suhu. Pengukur suhu berguna untuk mengetahui kualitas air sumur, karena jika suhu air sumur masih berada pada kisaran suhu maksimum 24,3 sampai 27,3 derajat Celcius tergantung suhu air normal. Yang kelima, pH. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai logaritma aktivitas ion hidrogen yang terlarut. Dan yang terakhir, kadar sekitar dan lainnya yang menyangkut ciri yang ada pada air tersebut dari data karakteristik air yang didapatkan. Barulah bisa diruntut dalam bentuk laporan. Setelah seluruh data dari hasil wawancara ke warga setempat dan data dari hasil mengamati karakteristik air maupun lingkungannya, data keduanya digabungkan sehingga membentuk runtutan hasil pengamatan masalah air di daerah Cipendei. Data itu digabungkan berbentuk laporan hasil observasi atau LHO. LHO yang akan dibuat tidak terlalu sistematis karena kegiatan kami hanya mengamati dan menganalisis lebih lanjut tentang masalah air. Sehingga LHO kami hanya berisikan pendahuluan, judul, tujuan pengamatan, alat dan bahan, prosedur, data, hasil, serta kesimpulan. LHO merupakan teks yang berisi penjabaran umum atau laporan berupa teks hasil dari pengamatan. Teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Kegiatan pengumpulan bukti yang akan dilakukan ada dua. Yang pertama berupa pengambilan sampel air tanah sebagai bukti dan karakteristik air yang telah diamati. Kami akan mengambil sedikit air dari jenis tempat dan rumah warga yang berbeda, sehingga kami akan mengetahui kualitas air yang ada di sekitaran tempat observasi dan juga sekaligus untuk memberitahukan informasi mengenai air tanah saat sedang krisis air pada presentasi sesudah observasi dan wawancara. Yang kedua berupa dokumentasi kegiatan yang dilakukan. Kami akan mendokumentasi segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan seperti saat sedang mewawancarai narasumber atau warga dan saat sedang mengobservasi air tanah, sehingga kami memiliki bahan tayang untuk presentasi sesudah observasi dan wawancara.
Secara garis besarnya, kami akan mewawancari warga setempat mengenai masalah air yang ada di daerah yang kami observasi, yaitu daerah Cipendei. Kami akan mewawancarai warga setempat dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan observasi karakteristik dari air yang diamati. Dan dari hasil wawancara serta observasi itu, kami akan memasukkan data-data yang ke dalam sebuah laporan tertulis berupa laporan hasil observasi atau LAH. Di dalamnya akan berupa penggabungan hasil wawancara dengan hasil pengamatan karakteristik air, sehingga akhirnya akan berupa laporan masalah air di daerah Cipendei. Kesimpulannya, kegiatan wawancara warga setempat dan observasi karakteristik air dapat dijadikan sebuah bukti bahwa daerah tersebut sedang mengalami masalah, yaitu masalah krisis air.